Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita akan teruskan pengajian tafsir kita kepada ayat yang ke-14 dan 15 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-14 dan 15, dua ayat sekali kita bahaskan, adalah karena kedua ayat ini sangat erat sekali hubungannya. Apabila kita bahaskan satu persatu, maka akan mengurangkan kesempurnaan di dalam pembahasannya. Maka supaya lebih lengkap rasanya di dalam penyampaian, kita bahaskan dua ayat ini sekali. Kedua ayat ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Satu lagi pemberitahuan dari sisi Allah tentang orang-orang munafik. Sebelum ini sudah disebutkan tentang orang-orang munafik adalah orang-orang yang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tetapi sebenarnya mereka tidak dapat menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kemudian perkara yang kedua yang diterangkan tentang orang-orang munafik adalah mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi ketika dikatakan kepada mereka melakukan kerusakan, mereka membantahnya. Bahkan mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya tidak beriman. Dan bahkan bukan hanya tidak beriman, tetapi mencela, menghina orang-orang beriman dengan mengatakan orang-orang beriman sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, ini sudah dibahaskan dalam ayat sebelum ini. Sekarang kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang apabila mereka bersama dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Namun apabila mereka kembali kepada kawan-kawan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka yang sama seperti mereka dalam kemunafikan, maka mereka mengatakan sebenarnya kami ini sama seperti kamu. Kami tidak beriman. Kami hanya bermuka-muka saja, menipu orang-orang beriman. Kononnya kami beriman, tapi sebenarnya kami tidak beriman. Kami sama seperti kamu. Kami hanya mengolok-olok orang-orang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka yang tercela itu dengan mengolok-olok mereka pula. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka di dalam kesengsaraan, di dalam perbuatan mereka yang melampaui batas dengan azab, dengan siksaan. Kemudian mereka tidak dapat keluar dari azab dan siksaan tersebut karena perbuatan mereka sendiri.
Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila mereka bertemu, berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, qalu amanna, kami adalah orang-orang beriman. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Satu lagi keadaan, itu keadaan yang pertama. Satu lagi keadaan, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bersunyi-sunyi atau bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Nah, yang dimaksudkan adalah kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam tafsir. Mereka mengatakan kepada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami sebenarnya adalah bersama dengan kamu. Wahai syaitan-syaitan, wahai kawan-kawan sekalian, kami sama seperti kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami sebenarnya hanyalah mengolok-olok orang-orang beriman dengan mengaku beriman ketika bersama dengan orang-orang beriman itu. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas olok-olok mereka itu dengan olok-olok pula dari sisi Allah. Nanti kita akan bahaskan olok-olok dari Allah itu seperti apa, berupa apa. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan memanjangkan mereka dalam perbuatan mereka yang melampaui batas. Membiarkan mereka dalam perbuatan mereka yang melampaui batas. Ya'mahun, mereka dalam keadaan buta, tidak mengetahui apa-apa. Jadi mereka tenggelam di dalam perbuatan mereka yang melampaui batas tanpa mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan bagi mereka, mana yang merugikan bagi mereka. Baik, apabila kita baca dari awal terjemahan ayat ini, dua ayat yang kita bahas ini adalah, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang telah beriman. Namun apabila mereka bersunyi-sunyi bersama dengan syaitan-syaitan mereka, kawan dan pemimpin mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sama seperti kamu. Kami bukan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami adalah orang yang mengolok-olok orang-orang beriman. Allah membalas olok-olok mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam perbuatan mereka yang melampaui batas itu, yang mana mereka dalam keadaan tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Inilah ayat, dua ayat yang akan kita bahaskan insyaallah. Jadi dari terjemahan tadi sudah nampak jelas bahwasanya kedua ayat ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Sekarang kita akan bahaskan kedua ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah mulai ayat ini dengan berfirman, wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza, dan apabila. Sudah kita bahas sebelum ini kata apabila.
Kalau disebut kata apabila, maka kaitannya dengan tempat, dengan waktu. Apabila zarfu zaman, kata penunjuk zaman. Penunjuk zaman, masa. Dan apabila pada suatu ketika di suatu tempat. Nah, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, pada satu ketika bertemu dengan orang-orang beriman, pada suatu tempat bertemu dengan orang-orang beriman. Itu keadaan yang pertama. Mereka akan mengatakan kepada orang beriman di waktu itu, di tempat itu, mereka mengatakan kami adalah orang-orang beriman. Kemudian mereka pergi ke tempat lain, di waktu yang lain, bertemu dengan orang yang lain pula. Siapa orang yang lain itu? Nanti kita akan bahas, yaitu kawan-kawan mereka yang sama-sama dalam kemunafikan. Maka mereka mengatakan kami adalah sama seperti kamu, yaitu dalam kemunafikan. Nah, jadi orang kafir ini dari kata idza di sini kita dapat ilmu, yaitu orang munafik lain tempat, lain keadaannya, lain waktu, lain keadaannya. Itu adalah sifat orang munafik. Jadi orang munafik adalah orang yang tidak tetap di mana saja mereka berada, tidak tetap sepanjang masa. Semalam lain, hari ini lain. Nah, itulah keadaan orang munafik. Maka Allah menggunakan kata zarfuz zaman di sini, kata penunjuk waktu di sini, untuk menerangkan keadaan mereka yang berubah-ubah. Ibarat kata pepatah, kemana angin bertiup, ke situ mereka condong. Sekali ke sini, sekali ke sana. Nampak penting rasanya berbaju putih, dia pun berbaju putih. Nampak penting rasanya berbaju hitam, dia pun berbaju hitam. Dia tak punya warna tetap. Dia warna ikut kepentingan. Ini adalah orang munafik. Kalau istilah dalam peribahasa lagi, kalau mau dapat kepentingan dari ayam, dia akan berbulu ayam. Padahal sebenarnya dia adalah musang. Musang berbulu ayam, karena ada kepentingannya, ingin menangkap anak ayam. Maka dia pun berbulu ayam supaya tidak ketahuan dia sebagai yang menangkap, supaya ayam tidak lari. Dan apabila sampai masanya, maka dia pun akan menangkapnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Di sini disebutkan kata bertemu laku. Di dalam tafsir disebutkan istaqbalu. Istaqbalu maknanya bertemu. Bertemu dekat, bermakna dekat. Kalau dekat atau hampir dengan orang beriman, maka mereka mengatakan kami adalah sama seperti kamu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kami beriman. Sebelum ini mereka mengaku sebagai orang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tetapi Allah membantahnya, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, di sini mereka menyatakan beriman di hadapan orang-orang beriman, tetapi apabila nanti bertemu dengan orang-orang munafik sama seperti mereka, mereka mengatakan kami bukan orang-orang beriman. Jadi kepada orang beriman mereka menipu, kepada orang munafik sesama mereka jujur. Karena makna menipu lain di mulut, lain di hati. Di hati kekufuran, tetapi di mulut kami beriman, sama seperti kamu wahai orang beriman. Namun ketika bersama dengan orang munafik, mereka ini jujur. Di dalam hati mereka kufur, di mulut pun mereka kufur. Tapi kejujuran dalam kekufuran. Nah, mengapa mereka menipu ketika bersama dengan orang-orang beriman? Karena ada kepentingan yang ingin didapatkan. Dan mengapa mereka jujur
sebagai orang munafik bersama dengan orang munafik? Karena di situ juga kepentingan. Sebab kalau mereka mengatakan kami beriman di hadapan orang munafik, tentulah mereka ini akan disingkirkan. Maka tidak dapatlah mereka kepentingan. Orang munafik adalah orang yang mengejar kepentingan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Itu adalah orang munafik. Dengan orang beriman ingin dapatkan kepentingan dari orang beriman. Sesama mereka pun ingin dapatkan kepentingan sesama mereka. Maka orang munafik dengan orang munafik adalah orang yang sebenarnya sama-sama mengejar kepentingan. Maka mereka sama mereka lebih lagi pergaduhan mereka itu. Di saat kepentingan dapat, mereka diam. Ini sesama mereka ini. Tapi di saat yang satu tak dapat, bergaduh, berkelahi. Kata orang, macam Cina karam. Saling tuduh-menuduh, saling jatuh-menyatukan, saling keji-mengkeji. Apa sebab? Sebab yang lainnya telah menghalang kepentingannya. Maka dia akan interupsi lah, mengeluarkan kata lah, bahkan sampai pukul-memukul lah. Itu adalah orang-orang yang mengejar kepentingan. Itu adalah keadaan orang-orang munafik, yaitu ingin mencari kepentingan dimanapun. Maka orang yang mengejar kepentingan, orang yang tidak ada idealisme, orang yang tidak ada nilai perjuangan, orang yang tidak memiliki kemuliaan, orang yang tidak akan pernah hidup bermarwah. Karena lain tempat lain keadaannya, lain waktu lain keadaannya, lain bersama dengan seseorang, lain pula dengan orang yang lain. Orang yang seperti ini, orang yang tidak punya tetap pendirian. Maka dia tidak akan pernah menjadi pemimpin atau tokoh dengan makna yang sebenarnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami adalah sama beriman seperti kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka khalau. Tadi kita terjemahkan khalau ini bersunyi-sunyi. Sebenarnya ada dua maknanya, bukan hanya bersunyi tetapi juga pergi atau pulang. Jadi ada kata khala ini bermakna bersunyi-sunyi dari kata khalwat. Ada orang yang berkhalwat, bersunyi-sunyi. Umpamanya dahulu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasul berkhalwat di Gua Hira. Jadi pergi ke Gua Hira pula di atas gunung Nur, Jabal Nur. Pergi naik atas gunung sendiri saja dalam gunung itu. Itu namanya berkhalwat. Tidak ada bersama dengan manusia lain. Bersama dengan Allah saja. Hanya bersama dengan Allah, kita dan Allah saja, berdua saja, itu disebut berkhalwat. Nah, Allah menggunakan kata berkhalwat ini, maknanya bersunyi-sunyi, maknanya di satu tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang beriman. Nah, di tempat itu kalau mereka bertemu sesama mereka, tak ada nampaknya orang beriman di sini, maka mereka pun mengatakan sebenarnya kami adalah munafik sama seperti kamu, wahai kawan-kawan sekalian. Maka Allah gunakan kata bersunyi-sunyi, yaitu jauh dari orang-orang beriman. Satu lagi makna yang dapat kita ambil dari kata bersunyi ini, rupanya mereka, kalau ada saja satu orang beriman di antara mereka, mereka tidak akan mau mengatakan kami orang munafik sama seperti kamu. Satu saja. Kapan baru mereka mau mengatakan ya kami adalah orang munafik sama seperti kamu? Kalau sudah ditengok tak ada satu pun lagi orang beriman, itu namanya bersunyi-sunyi, baru mereka mau. Atau mereka tidak akan terbuka sesama mereka orang munafik kalau masih lagi dekat dengan orang-orang beriman. Mereka akan terbuka sama mereka kalau jauh dari orang beriman. Tutup semua pintu dulu, tutup semua jendela, sudah bersunyi-sunyi,
baru mereka mau membincangkan tentang apa yang akan mereka kerjakan, lakukan bersama-sama sebagai orang-orang munafik. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tertutup. Boleh kita katakan mereka ini adalah orang-orang di bawah tanah. Maksud bawah tanah ini dia sembunyi-sembunyi, bergeraknya itu sembunyi-sembunyi. Jadi melakukan perancangan tanpa diketahui oleh orang lain. Ini orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman tidak, orang-orang beriman secara terbuka, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Tapi orang munafik, mereka ini menyembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan? Yang mereka sembunyikanlah permusuhan mereka terhadap orang-orang beriman. Sebenarnya mereka memusuhi orang-orang beriman. Apabila nanti kita jumpa ayatnya, mereka akan membunuh binatang ternak orang-orang beriman. Mereka membakar rumah orang-orang beriman, membakar sawah ladang orang-orang beriman. Yuhlikul hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Mereka merusak binatang ternak dan sawah ladang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ayat ini mengisyaratkan tentang perbuatan orang-orang munafik, yaitu memusuhi orang-orang beriman, tak suka kepada orang beriman. Nah, permusuhan itu yang disembunyikan. Ini kalau kita bawa makna khalau itu kepada makna bersunyi-sunyi. Tapi kalau kita bawa kepada kata khala maknanya pergi, zahaba atau madha, maknanya bersama dengan orang beriman, mereka akan mengatakan beriman. Tetapi bila mereka pergi ke mana? Ke kumpulan mereka. Maka bila pergi ke kumpulan mereka, bermakna meninggalkan kumpulan orang-orang beriman. Karena dua saja kumpulan ini, yaitu kumpulan orang beriman dan kumpulan orang yang tidak beriman. Maka mereka mengatakan, kami adalah sama seperti kamu. Tinggal lagi sekarang siapa yang dimaksudkan dengan kumpulan orang-orang munafik ini? Ada dua pembahasan dalam tafsir, yaitu kumpulan pertama adalah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ketika disebut ila syayatinihim dalam tafsir ila ru'asaihim, yaitu kepada pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka. Istilahnya sekarang ini bos-bos mereka. Nah, apabila mereka sampai ke bos-bos mereka, maka bos mereka pun mengatakan, kami dengar kamu ini beriman ya? Karena tadi kami tengok kamu bersama dengan orang-orang beriman. Maka karena yang datang ini adalah bawahan, maka enggak, kami bukan beriman. Kami ini sama seperti kamu. Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Di sini digunakan kata inna. Inna sesungguhnya ini adalah untuk penekanan. Tadi ketika bersama orang beriman tak ada penggunaan kata inna. Tengok tadi. Pada waktu bersama orang beriman tak ada sesungguhnya kami beriman, tak ada menggunakan kata sesungguhnya. Tapi ketika bersama dengan orang-orang munafik menggunakan kata inna ma'akum. Tengok ayat tadi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka tidak mengatakan qalu inna amanna. Enggak. Apa sebab? Sebab mereka tak mau memberikan penekanan. Biasa saja dengan orang beriman supaya tidak dicurigai. Mereka sebagai orang yang tidak beriman, supaya tidak dicurigai, tak perlu diberikan penekanan, biasa saja. Ini tafsirannya. Tak perlu dikuatkan. Nanti kalau dikuatkan nanti, nampak nanti dia ada menyembunyikan sesuatu ini. Biasanya kita tengok kalau orang tu nampak kita ragukan, nah memang kita patut meragukannya karena dia adalah orang yang nampak mencari kepentingan. Nah biasanya orang yang kita ragukan itu supaya dia tidak diragukan, dia akan bersumpah demi Allah, ini saya tak akan buat jahat ini. Nah dia buat penekanan. Nah ini supaya tidak dicurigai, tak mau dia bersumpah, dia biasa saja supaya tidak ketara dia telah menipu. Pandai dia, pandai, sama seperti musang, pandai juga dia.
Dia bersembunyi. Kalau pada hari ini pandai juga dia, pakai songkok juga dia. Jangan pakai songkok, putih pula songkoknya lagi. Nah, padahal dia mata-mata rupanya. Padahal dia adalah orang yang, apa nih informasi yang akan saya dapat ini? Karena dia ada yang menugaskannya. Maka dia cari. Pakai janggut juga dia, panjang pula janggut dari kita lagi. Nah, dan kalau sholat, Masya Allah, hebat pula dia, lebih cepat dia datang lagi ke masjid dari kita lagi. Sehingga tak dicurigai sedikit pun dia ini. Tak perlu kita bertanya, kamu ini orang baik atau orang buruk? Tak perlu, karena kita sudah nampak, ini nampak orang baik ini. Nah, memang demikian keadaannya. Tapi jangan pula kita cepat-cepat pula mencurigai seseorang. Ini agaknya munafik agaknya orang ini. Jangan. Itu bukan tugas kita menilai. Tetapi di sini Allah memberitahu memang ada orang yang seperti itu. Maka bila memang ada hati-hati, waspada sebelum kena. Nanti kita akan bahas bahwasanya meskipun ada orang seperti itu, jangan kita takut, jangan kita sedih, sebab Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memelihara kita. Nanti akan ada ayat Allahu yastahzihu bihim. Di sini ayat menerangkan tentang kasih sayang Allah yang akan melindungi, yang akan memelihara hambanya dari orang-orang munafik itu. Baik, sebelum sampai ke ayat itu, kita kembali wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka bersunyi-sunyi atau pergi ke syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Syayatin jamak dari syaitan. Syayatin syaitan-syaitan. Bentuk satunya syaitan. Syaitan disebut syaitan dari kata syaitana. Syaitana maknanya yang buruk. Itu makna syaitana, yang buruk. Ada yang mengatakan yang buruk rupa. Yang buruk rupa syaitan. Rupa yang nampak ini. Ada pula yang tak nampak. Yang tak nampak adalah sikap, akhlak. Yang buruk akhlak juga disebut syaitan. Jadi syaitan adalah yang buruk rupa, yang buruk akhlaknya, perilakunya. Syaitan disebut syaitan karena buruk rupanya. Dalam hadis Nabi disebutkan rupa syaitan ini dia punya kukunya panjang, kemudian bola matanya merah terkeluar, kemudian telinganya menjulai, rambutnya panjang tak diurus, giginya keluar bertaring, lidahnya menjulur. Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk syaitan. Sangat buruk sekali bentuknya. Jadi syaitan disebut syaitan karena rupanya buruk. Asalnya dikatakan rupanya baik, karena Allah menciptakan makhluknya dalam rupa yang baik. Tapi menjadi buruk karena Allah telah melaknatnya. Melaknat dijauhkan dari rahmat. Jadi dari baik menjadi buruk karena Allah melaknatnya. Kemudian syaitan disebut syaitan juga karena perilakunya yang buruk. Di antara perilaku syaitan yang buruk adalah orang yang baik itu bagaimana menjadi buruk. Orang yang taat itu bagaimana menjadi bermaksiat. Seperti Nabi Adam alaihissalam taat kepada Allah asalnya. Syaitan mencoba untuk memperdaya Nabi Adam, menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam melanggar, bermaksiat kepada Allah dengan melupakan larangan Allah. Ini adalah ulah atau perbuatan dari syaitan. Maka syaitan ini buruk perilakunya. Jadi syaitan disebut syaitan, buruk perilakunya. Yang biasa kita dengar syaitan itu adalah dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Yang jin ini dahulu pertama kali yang bersama dengan Nabi Adam itu bernama iblis. Kemudian iblis ini diberi pasangannya. Iblis ini laki-laki. Kemudian diberi pasangannya perempuan. Siapa namanya kita pun tak tahu karena tidak diberitahu. Nah, iblis ini dengan perempuan itu dia kawin,
kemudian berhubungan, kemudian dia punya anak. Nah, dia punya keturunan sama seperti manusia. Manusia pertama Nabi Adam. Kemudian Allah berikan pasangannya Hawa, Siti Hawa. Kemudian mereka ini berhubungan, kemudian mendapat anak. Anak-anak mereka ini adalah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, disebut bangsa manusia. Nah, iblis dengan pasangannya itu punya keturunan pula, disebut bangsa jin. Bangsa jin. Jadi ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Bedanya bangsa manusia ini sampai waktunya meninggal dunia, umurnya terbatas. Tapi kalau bangsa jin ini, dia tak ada meninggal dunia, tidak mati-mati sampai hari kiamat. Beranak juga, banyak juga beranak setiap hari beranak juga. Ada anak-anak yang lahir tapi tidak mati-mati. Maka mungkin sekarang ini jumlah mereka lebih ramai dari jumlah manusia. Nah, ini bangsa jin. Nah, apabila kita lihat di dalam ayat ini, perkataan syaitan itu tidak ditujukan kepada bangsa jin. Di dalam ayat ini, perkataan syaitan itu ditujukan kepada bangsa manusia. Yang bangsa manusia itu Allah sebut sebagai syaitan. Asalnya dahulu syaitan itu daripada bangsa jin. Dan bangsa manusia dahulu tak ada syaitan. Tak ada syaitan dari kalangan bangsa manusia, tak ada. Karena bangsa manusia ini awalnya baik. Nabi Adam baik, Siti Hawa pun baik. Kemudian ketika sekarang ini pun dilahirkan dari kalangan bangsa manusia, semua baik. Karena semua dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Tetapi dalam ayat ini Allah menggelar ada di antara bangsa manusia itu yang disebut syaitan juga. Seperti orang-orang munafik, dalam ayat ini disebut sebagai syaitan, ila syayatinihim. Mengapa bangsa manusia, sebahagian dari bangsa manusia disebut syaitan? Sebab mereka sama seperti syaitan, tidak dalam bentuk, karena bentuk mereka bagus, tetapi dalam perilaku mereka sama seperti syaitan. Apabila syaitan melakukan kemaksiatan, mereka juga melakukan kemaksiatan. Syaitan suka menggoda, memperdaya, menipu manusia. Mereka juga suka memperdaya, menipu manusia. Maka Allah menyebut orang-orang munafik atau orang-orang kafir itu sebagai syaitan-syaitan di dalam ayat ini. Perkataan syaitan inilah kita baru bertemu semenjak awal kita memulai tafsiran ini dari surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah. Ini baru kita bertemu dengan kata syaitan. Baru pertama kali jumpa dengan kata syaitan, Allah telah menerangkan syaitan itu adalah dari kalangan bangsa manusia itu sendiri. Sebelum Allah menerangkan tentang syaitan itu dari kalangan bangsa jin. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan syaitan itu dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami telah menetapkan setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi, siapapun nabi itu, Nabi Adam kan, Nabi Nuh kan, Nabi Hud kan, sampai kepada Nabi Muhammad, setiap nabi itu aduan, ada musuh dari kalangan syayatinal ins, syaitan dari kalangan manusia, wal jin, dan dari kalangan jin. Jadi musuh setiap nabi adalah syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Asalnya dahulu syaitan dari kalangan jin, tetapi sekarang syaitan itu sudah ada juga dari kalangan manusia. Tapi kita tak tahu yang mana satu yang syaitan, karena bentuknya baik-baik juga semuanya. Apalagi yang orang-orang munafik itu pandai sekali dia melindungi dirinya. Pandai sekali. Macam kawan, tapi sebenarnya lawan. Macam taat, tapi sebenarnya maksiat.
macam jujur tapi sebenarnya menipu, dan seterusnya. Pandai sekali dia menyembunyikan dirinya. Mereka ini adalah mereka yang bermuka-muka. Masuk kelompok orang beriman, menganggap beriman. Masuk kelompok orang kafir atau orang munafik, mereka pula menyatakan diri sebagai orang kafir, sebagai orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini adalah orang yang apabila mereka ini ditengok dari luarnya susah untuk menyebutnya. Disebut kalangan orang beriman tidak, disebut dari kalangan orang kafir pun tidak. Payah nak menetapkannya. Ada orang menyebutnya dengan istilah di atas pagar. Kalau disebut di atas pagar, masuk ke tanah ini tidak, masuk ke tanah ini pun tidak. Di atas pagar dia duduk. Kalau golongan kanan, di sebelah kanan pagar. Golongan kiri, di sebelah kiri pagar. Ini dikatakan kanan tidak, dikatakan kiri pun tidak. Apa sebab? Di atas pagar. Kalau di atas pagar ni tengok dia, mana yang bagus, lompat. Nampak bagus di kanan, lompat kanan. Nampak bagus di kiri, lompat kiri. Sukanya melompat-lompat. Kalau dalam partai politik ini sukanya melompat. Kadang-kadang partai ini dia sudah habis kepentingan di partai ini, pindah lagi partai yang lain. Nanti pemilihan umum yang akan datang lagi, tak sesuai lagi partai ini, pindah lagi ke partai lain. Tak ada idealisme yang diperjuangkan. Kalau ada idealisme yang diperjuangkan, mati hidup di situ. Bagaimanapun keadaan di situ, karena bukan kekuasaan yang dikejar. Yang dikejar adalah nilai perjuangan yang mesti didaulatkan, yang mesti diwujudkan menjadi kenyataan. Macam mana nih? Banyak tak orang munafik ni sekarang ya? Silakanlah tengok. Tetapi jangan menghukum, jangan tunjuk-tunjuk mereka ini. Tapi kita tahu sebenarnya mereka itu siapa. Orang yang mengejar kepentingan. Ini ayat yang sangat berharga sekali, karena menampakkan kepada kita tentang satu kelompok manusia yang kalau kita tidak berhati-hati memelihara diri dari mereka, maka mungkin kita bisa juga tertipu dan terpedaya. Di sini kasih sayang Allah menjelaskan kepada kita tentang kelompok yang berbahaya ini. Kita sebut kelompok ini sangat berbahaya. Atau mereka ini pada hari ini disebut juga sebagai boneka-boneka musuh. Musuh yang buatnya. Maka apabila mereka ini di tengah-tengah kita, bukan main nampaknya sebagai pejuang. Tetapi bila mereka sudah diundang dan dijemput ke tempat musuh-musuh di sana tahu di mana? Di sana? Di sanalah. Mereka akan berbicara sama mereka. Bahkan diberitahukannya pula, siapa di antara kita yang baik-baik itu akan dilaporkan, si fulan. Silahkanlah ambil kapan-kapan sajalah dia pula yang beritahu. Allahu Akbar. Ini adalah orang-orang munafik. Takut kita kepada mereka ini? Tidak. Apa sebab? Ayat berikutnya menyebutkan apa kata orang munafik ini kepada orang-orang munafik yang lain ketika mereka sama-sama dengan syaitan-syaitan mereka. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengolok-olok orang beriman itu. Mengolok-olok. Apa disebut mengolok? Apa makna mengolok-olok ini? Mengolok-olok ini merendahkan, menghinakan, menjatuhkan. Yang kesemuanya itu terkumpul di dalam perkataan menipu orang-orang beriman. Apabila menipu, maka mengapa ditipu orang-orang beriman itu? Karena untuk menjatuhkan orang beriman, untuk merendahkan orang-orang beriman, untuk menghinakan orang-orang beriman. Itu makna mengolok-olok. Kalau orang beriman dapat mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang munafik, orang kafir sebenarnya, mereka menyimpan kekufuran dalam hati mereka, maka pastilah orang-orang beriman akan memarahi mereka, tidak menyukai mereka, tertipu oleh mereka. Mereka suka pula orang beriman tertipu itu suka. Kita pedih hati kalau nampak orang telah menipu.
Jangankan menipu kita, menipu orang lain pun kita dah pedih hati, apalagi menipu kita. Mestilah kita pedih hati dibuatnya, sakit hati kita dibuatnya. Nah orang munafik itu pula, apabila orang beriman sakit hati, dia semakin suka. Semakin sakit hati orang beriman, semakin dia senang, bertepuk tangan dia, sampai dia ke kawan-kawan dia bertepuk dia, ore, saya berhasil menipu orang-orang beriman, menjadi bahan olok-olok orang beriman itu oleh mereka. Ini makna yastahzi'un, mereka itu mengolok-olok orang-orang beriman. Innama, sesungguhnya, nahnu, kami, mustahzi'un, mengolok-olok orang beriman. Sampai ke tahap itu, maka Allah terus balas, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olok mereka itu. Dengan apa Allah balas? Dengan olok-olok juga. Tetapi tidak enak kita mendengar Allah mengolok-olok mereka, karena kata mengolok-olok ini hanya datang dari orang yang tercela, sementara Allah Maha Agung, Maha Mulia. Maka di sini dalam tafsir disebutkan namanya al-musyakalah. Apa makna al-musyakalah ini? Al-musyakalah ini balasan yang serupa. Apa perbuatan yang mereka lakukan? Mengolok-olok. Balasan yang serupa dengan mengolok-olok adalah mengolok-olok juga. Maka Allah membalas olok-olok mereka dengan mengolok-olok mereka. Seperti apa Allah mengolok-olok mereka? Menipu mereka. Mereka menganggap mereka akan mendapatkan keuntungan, tetapi mereka akan mendapatkan kerugian. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan dapat menipu orang lain, tetapi mereka pula yang kena tipu. Karena Allah membalas. Mereka hendak menipu orang lain, tetapi mereka pula ditipu oleh orang lain, dan mereka akan ditipu pula oleh orang lain. Allah, saya menipu orang, saya pula kena tipu. Pembalasan yang serupa. Seperti apa dibuat? Seperti itu dapat. Maka ketika di sini disebut Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olok mereka dengan olok-olok yang serupa. Maksudnya di sini adalah sebagai pembalasan yang serupa, yang setimpal, yang sama. Seperti dalam ayat yang lain Allah berfirman, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan yang buruk, perbuatan yang buruk, balasannya adalah balasan yang buruk pula. Nah, perbuatan mereka buruk, mengolok-olok orang beriman, maka mereka pula diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu orang beriman, Allah pula membuat mereka itu tertipu pula. Ini makna Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian sambungannya, wa yamudduhum fi tughyanihim. Wa yamuddu, apa makna yamuddu ini? Memanjangkan. Wa yamudduhum, memanjangkan mereka. Fi tughyanihim, dalam perbuatan mereka yang melampaui batas. Jangan fahami makna memanjangkan di sini Allah memanjangkan umur mereka, tidak. Sebab umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah tidak memanjangkan umur mereka. Lalu apa makna memanjangkan di sini? Memanjangkan di sini membiarkan mereka lama dalam perbuatan maksiat itu. Kadang-kadang sampai 5 tahun tak ada yang mengetahui dia ini mengolok-olok atau menipu orang-orang beriman. Kadang-kadang sampai 20 tahun tak juga tahu. Kadang-kadang dah berpuluh-puluh tahun tak tahu. Yamudduhum fi tughyanihim. Allah panjangkan mereka di dalam perbuatan mereka yang melampaui batas itu. Allah gunakan kata melampaui batas di sini, fi tughyanihim, melampaui batas, untuk menjelaskan perbuatan menipu itu. Apalagi menipu orang-orang beriman, itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Yang berada dalam batasan bukan menipu orang-orang beriman, tapi jujur dengan orang beriman, memuliakan orang-orang beriman, membantu orang-orang beriman. Ini pula tidak. Ini pula mencela orang-orang beriman, menipu orang-orang beriman, mengolok orang-orang beriman. Ini adalah perbuatan yang
melampaui batas. Maka Allah guna pula kata di sini melampaui batas. Fi tughyanihim ya'mahun, kata yang terakhir. Kata ya'mahun di sini ada yang mengatakan mereka di dalam terombang-ambing. Ada yang mengatakan terombang-ambing. Ada pula yang mengatakan di dalam ketidaktahuan. Ada pula yang mengatakan dalam kebutaan. Apabila kita tengok ayat ini dari sisi bahasanya, bisa kita memahaminya dengan kata buta. Di dalam bahasa Arab ada kata al-ama, amaya, buta, tapi biasanya digunakan pada mata, mata buta. Tapi kalau amaha, ya'mahun, ini buta, tapi yang buta hati. Maka penggunaan kata ama, buta, pada mata, kata amaha, buta, pada hati. Maka ya'mahun di sini mereka adalah orang-orang yang buta hati. Makna buta hati di sini, tak mau beriman kepada Allah. Padahal mereka sudah bersama dengan orang-orang beriman. Salat juga, puasa juga. Orang munafik salat juga, puasa juga, zakat juga, pergi haji juga. Bahkan pada masa Rasulullah ikut berperang juga. Semestinya kalau sudah ikut-ikut seperti ini, sudah beribadah seperti ini, sepatutnya beriman saja, dapat pahala. Tapi mereka tak juga mau beriman. Apa sebab? Ya'mahun, mereka telah buta. Apa mereka yang buta? Hati mereka. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang di kepala, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di dalam hati. Jadi kata ya'mahun ini apabila disebut terombang-ambing, maka masih belum mantap lagi rasanya. Tapi akan lebih bagus rasanya apabila kita menerjemahkannya ya'mahun, mereka ini adalah tenggelam di dalam kesesatan, sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa. Kebenaran tidak mereka ketahui, kemudian kebaikan tidak mereka ketahui, petunjuk tidak mereka ketahui. Nah, ini adalah ya'mahun. Kalau tadi mungkin terombang-ambing ini mereka tak tahu mana pedoman yang akan dijalani. Tetapi kalau ya'mahun seperti yang tersampaikan tadi, memang mereka ini tidak mengetahui apa-apa. Apabila tidak mengetahui apa-apa, bermakna semua yang dilakukan ketika di dunia tidak ada maknanya, tidak ada kebaikannya sama sekali, karena tidak mengikut petunjuk. Dan tidak akan bernilai pahala karena tidak ada keimanan dalamnya. Dan di dunia mereka sengsara, di akhirat pula nanti mereka akan sengsara, karena hidup di dunia disia-siakan, bahkan di akhirat akan disiksa karena perbuatan ketika di dunia adalah perbuatan yang tercela, yaitu memendam kekufuran, kemudian menyatakan keimanan bersama ketika bersama dengan orang beriman untuk tujuan menipu orang-orang beriman. Maka mereka ini adalah orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Dan apabila Allah menyebut Allah akan membalas olok-olok mereka, maka orang-orang beriman di sini menjadi gembira. Apa sebab? Sebab ketika orang-orang munafik itu mencoba untuk mengolok-olok orang beriman, bukan orang beriman yang akan membalasnya, Allah yang akan membalasnya. Maka di sini orang beriman tak perlu melakukan perlawanan, karena yang akan melawan orang-orang munafik itu adalah Allah. Kalau Allah yang melawan orang munafik, siapa yang akan menang? Allah atau orang-orang munafik itu? Maka di sini kita tak perlu risau untuk menghadapi orang munafik, sebanyak apapun mereka, tak perlu risau. Maka tak perlu takut. Takutlah saya disekelilingi oleh orang-orang munafik lah. Tak perlu takut. Apa sebab? Apabila kita menjalin hubungan dengan Allah,
maka Allah pula akan bersama dengan kita, melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita, sehingga orang-orang munafik tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berjaya untuk mencelakakan kita, menjatuhkan kita, apalagi menganiaya kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan dan perlindungan. Tetapi kita perlu berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa, seperti doa Rasulullah, inna na'udzubika min syayatinal insi wal jin. Ini hadis Nabi, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. InsyaAllah melalui pembahasan ini kita dapat ilmu yang cukup bahwasanya meskipun orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengolok-olok kita, tetapi sebenarnya mereka tidak akan berhasil di dalam perbuatan mereka mengolok-olok, karena mereka sebenarnya di saat mengolok orang-orang beriman, mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman akan dipelihara sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Mudah-mudahan pembahasan kita ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.